Ada pepatah yang mengatakan tong kosong nyaring bunyinya. Dan izinkan saya untuk melakukan reformulasi terkait dengan pepatah ini dengan mengatakan tong kosong tak ada bunyinya. Setidaknya itu respon saya setelah saya menyaksikan dan mendengarkan tayangan tentang obrolan publik yang disebarluaskan oleh channel Refli Harun, ya abang kita pakar hukum tata negara ini, yang menurut saya kemudian isi diskusi tersebut mungkin perlu diberikan catatan-catatan kritis ya. Mudah-mudahan sebagai sebuah catatan kritis ya, kalau tidak ya catatan krisis seperti itu. Nah, teman-teman, saya ingin menjuduli persoalan ini dengan Bivitri Susanti ya. Bivitri Susanti, ya, kemudian tanda titik 2, sign code Dirty Pot jilid ketiga ya. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita belajar bersama untuk meninggikan argumentasi, bukan suara apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion but argument. Nah, tempat kita langsung saja dulu ya. Kita mau bicara tentang persoalan apa yang kemudian menjadi perbincangan publik, khususnya para pakar-pakar ya, yang menurut saya ya orang-orang besar ya, orang-orang menurut saya perlu kemudian memandang persoalan itu bukan hanya pada konteks di luar diri, tetapi coba di dalam diri lah. Ini juga menjadi sebuah tawaran nantinya. Kali ini saya mau bicara tentang apa yang dilakukan oleh teman-teman ya, mungkin senior-senior atau apa, menurut saya itu uh, patut di sign quote ya. Kalau teman-teman pernah simak konten saya, waktu pertama jilid 1 Dirty Vote itu muncul, saya kemudian merespon itu dengan melancarkan satu kutipan, satu konten, yaitu Dirty Vote versus Dirty Propaganda. Dan itu kalau tidak salah sempat di-share oleh Pak Prof. Jimli Asidiki di aplikasi X beliau ya. Nah, kali ini saya ingin merespon apa yang dikatakan oleh Bu Bivitri Susanti sebagai satu isu yang menurut saya adalah Dirty Pot jilid ketiga. Karena jilid keduanya itu sudah diambil sama Muhammad Kodari untuk memberikan label terkait dengan podcast beliau, podcastnya Bang Akbar Faisal di Uncensored bersama dengan Hasto dan juga Bu Koni Bakri, bicara tentang persoalan kriminalisasi Anies Baswedan oleh Pak Jokowi ya. Jadi itu dirty pot yang kedua, dan saya kira ini dirty pot yang ketiga, sign quote, ya, sebuah propaganda politik yang menurut saya masih terus dikencang, dihembuskan dan sebagainya. Nah, saya akan coba melihat ini ya, apa yang dikatakan oleh Bu Bivitri Susanti ya. Sayangnya sebenarnya apa yang beliau katakan itu sama sekali tidak ngepek sebenarnya. Bukan hanya pada publik, tetapi pada orang di dalam ruangan itu terbukti sekali, teruji ketika orang lebih suka cari makanan daripada mendengar omongan beliau. Nah, itu beliau sendiri yang katakan lah. Kecewa sebagai seorang pembicara, ya ternyata apa yang disampaikan itu tidak ada bunyinya, sign quote ya, tak ada bunyinya. Seolah-olah tong kosong tapi tak ada bunyinya. Nah, yang saya mau coba dalami di sini adalah saya kira Bu Bivitri Susanti ini sebenarnya memberikan insentif positif ya bagi publik untuk kemudian mendapatkan pegangan ya, bahwa Bu Bivitri Susanti mengatakan bahwa persoalan Fufu Fafa, persoalan Mulyono atau persoalan apa di sekitar itu tidak bisa didekati dengan persoalan Wapres itu dalam kaitannya Fufu Fafa itu tidak bisa didekati dengan persoalan hukum ya. Seperti itu. Artinya ya sebagai pakar hukum beliau ya di sisi itu menyumbangkan ya kontribusi positif lah, bahwa tidak bisa dimaksulkan keberadaan wakil presiden ini dengan cara pendekatan instrumen hukum ya, karena memang tidak ada materi ya, aspek materialnya tidak ada di situ, sehingga disarankan sebagai dengan pendekatan yang namanya pendekatan politik. Jadi saya mau mengatakan sampai hari ini di titik ini sekali lagi Bu Bivitri Susanti sebenarnya sudah bergeser dari pakar hukum menuju pakar politik ya, khususnya politik Fufu Fafa ya. Nah, kita ingat dulu peristiwa tentang apa yang disebut dengan fork barrel politik ya, politik gentong babi, yang waktu itu saya katakan ada gentongnya tapi tak ada babinya ya. Seperti itu yang memberikan penekanan bahwa ya isunya ada tentang persoalan itu, tapi materi dasarnya tidak ada, apa yang disangkakan itu tidak terbukti. Nah, ini juga yang akan mengalami kembali ya
katakanlah ya, hasil yang sama akan terjadi lagi. Apa yang saya maksud di sini adalah ketika pergeseran dari ranah hukum mau dibawa kepada persoalan politik, bagaimana bisa memaksulkan wakil presiden hanya karena persoalan kemudian disetarakan dengan persoalan Bill Gates, kata beliau ya, yang kemudian dikoreksi dengan beliau Bill Clinton ya. Jadi ini suatu tanda bahwa beliau belum memikirkan barang ini dengan sebaik-baiknya. Jadi ya hanya sekedar ya just flowing ya gitu ketika harus berhadapan dengan kamera dan sebagainya, just flowing gitu, jadi nggak sempat dipikirkannya. Sama seperti yang saya katakan ini, mungkin karena itu saya harus mengatakan ini apa yang saya sampaikan ini merupakan informasi A7 ya. Itu saya ingin ulang-ulang untuk melawan data-data informasi A1 yang nggak tahu, yang harusnya secara etik ya boleh disampaikan ya. Ya, tapi bagaimanapun juga para petinggi-petinggi ini mengajarin kita sesuatu yang menurut saya tidak cukup baik ya, tidak cukup edukatif atau mendidik kita. Kembali ke persoalan Bu Fitri Susanti ya, berbicara tentang persoalan ya menurut saya kedangkalan ya, ketidakmampuan untuk memahami sesuatu yang menurut saya ini sekali lagi saya kenakan juga sindrom contempt of expertise ya, jadi penghinaan terhadap kepakaran beliau. Ini sayang sekali seorang yang pernah sekolah di luar negeri ya, juga sekolah di salah satu universitas ternama di Indonesia, yang menurut saya mestinya sebagai seorang periset harusnya ya tidak menentukan situasi ya, artinya hasil dari risetnya jangan ditentukan, biarkanlah data itu yang kemudian berbicara. Nah, kalau kita berbicara tentang menyimak apa yang disampaikan oleh Bu Fitri Susanti, kelihatan sekali kan bahwa secara politik ini Gibran Wapres ini mau dimaksulkan dalam peristiwa politik ya yang dibawa ke ranah DPR. Nah, ini pun kan tidak mampu dihadirkan. Makanya beberapa kelompok teman-teman itu kemudian bias untuk melaporkan itu kepada DPD ya. Ya, ini sudah kelihatan sebenarnya ada pemaksaan ya. Gentong kosong ya, gentong kosong tak ada bunyinya. Jadi kita mau bicara persoalan kalau ini mau ditajamkan kan begini ya, kalau berbicara tentang persoalan pasal-pasal pemaksulan ya, soal pupu papa itu tidak pernah ada pada diri seorang presiden, diri wakil presiden. Kita harus tahu pada tanggal berapa seorang wakil presiden itu dilantik, tak pada saat itulah kemudian baru dia dihitung dalam konteks semua proses-proses perilaku politiknya dan sebagainya. Apakah ada yang melanggar dianggap tidak kompatibel dengan keberadaan beliau sebagai seorang wakil presiden. Dan itu tidak bisa disamakan dengan apa yang dikatakan kasus Bill Clinton ya. Kasus Bill Clinton itu terjadi pada saat dia menjabat sebagai ya dalam running ya, dalam masa beliau Bill Clinton sebagai seorang presiden. Ya, kebohongan publik yang disampaikan oleh beliau itu adalah terjadi ketika pada masa beliau menjabat. Jadi bukan pada saat dia tidak menjabat ya. Jadi itu berbeda. Kalau misalkan kasus Pupu Papa ini mau dikenakan disematkan pada kasus wakil presiden itu kapan dan Pupu Papa itu kapan? Nah, tapi katakanlah bahwa ada tuduhan Wapres melakukan kebohongan publik yang mana? Wong ditanya bahwa apakah itu Pupu Papa milik Bapak, dijawablah bahwa tanya sama yang punya. Nah, tanya yang sama punya itu bukan sebuah kebijakan, bukan sebuah kebohongan. Ya, itu suatu kenyataan bahwa kalau kemudian beliau yang punya, ya nanti tanya sama yang punya. Tapi ini kan belum jelas jadi seperti itu. Jadi tidak bisa kemudian, jangan bawa rendahkan negara ini pada konteks yang paling apa ya, miskin sekali menurut saya dalam konteks pemaksulan itu. Jadi sekali lagi kita tidak bicara tentang Pupu Papa, kita bicara tentang Gibran, kita bicara tentang wakil presiden. Ya, sekali lagi bahwa wakil presiden itu dari dia dilantik sampai sekarang belum ada kasus-kasus apapun yang beliau lakukan ya. Jadi ini tidak bisa diseret seperti itu. Come on gitu, please gitu loh. Ini bukan persoalan kami ini orang yang kemudian seperti yang Bu Fitri sampaikan sebagai orang-orang yang diternak ya untuk menternak buzzer-buzzer Pupu Papa. No, itu salah lagi ya. Banyak sekali mengatakan bahwa istana menggunakan jurus baru untuk kemudian mendrive para buzzer-buzzer yang ada. Seolah-olah itu sudah ada pembuktian. Padahal yang bicara ini adalah orang-orang periset semua. Mereka-mereka adalah orang dengan bergelar doktor gitu. Jadi jangan hina kepakaran teman-teman sekalian ya. Ini bicara tentang contempt of expertise. Jadi sekali lagi
ya bahwa kemungkinan itu benar bisa saja, tetapi kalau kemudian memutlakkan itu sesuatu yang salah dan kemudian menyebarluaskan kepada publik yang bingung sebenarnya ini persoalan di mana. Ya sekali lagi ini agenda fufu fapa, ya agenda politik, dan itu sudah saya sampaikan bahwa 100% fufu fapa itu milik Roy Suryo dalam konteks politik, ya dalam konteks propaganda politik, dalam konteks prase politik, bukan dalam konteks akun ya yang salah dibaca oleh Refli Harun dan kawan-kawan. Nah, disinilah saya kira mengatakan bahwa kalau memang kita ingin menjadi seorang ilmuwan, sebagai seorang akademisi, mari kita lihat ya berjarak secara emosional. Ya, data biarlah berbicara, bukan kita yang berbicara, sekalipun kita akan menafsirkannya. Tapi kalau kita selalu mengatakan bahwa sesuatu itu sudah keliru sebelum kita lakukan verifikasi, validasi, maka memang itu satu agenda politik yang jelas-jelas memang didesain secara apa ya, secara terencana dan memang hasilnya harus demikian. Nah, disitulah perampokan ya, perampokan sebuah riset ya menurut saya. Ya, tentu kita sama-sama ada pada jalur akademik ya. Data-data bisa kita diskusikan bersama dan tentu kita berharap harus berjarak terlebih dahulu. Bu Fitri Susanti, Bang Refli Harun, ya Roy Suryo adalah para doktor-doktor yang handal ya. Saya kira mari kita berdiskusi ya, by data dan siap untuk mengubah pandangan pikiran kalau memang data itu kemudian kita temukan sebagai sebuah kebenaran. Mari kita edukasi publik, mari kita edukasi ruang publik itu bukan dengan cacian, bukan dengan katakanlah apa suara yang tinggi, emosi, bahkan ancam sana, ancam sini, tuduh sana, tuduh sini. Mari kita bicara tentang data, ya. Bicara tentang data tentu ya kita perlu menyajikan data-data itu baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Dan harapannya ya kita tidak perlu ada pada posisi keberpihakan kepada manapun ya. Dalam hal ini saya berposisi sebagai buzzer NKRI secara ideologis ya, bukan secara komersialisasi. Saya kira itu catatan saya terhadap Bu Fitri Susanti yang menurut saya merupakan sign quote ya, dirty pot jilid ketiga, bukan partai politik.